Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kelas, kenalan dulu. Nama kakak Kak Eki, EKY. Salam kenal semuanya. Hari ini kita bakal belajar materi agama buat adik-adik SD nih. Nah, tema kita kali ini adalah mengenai dua sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani, yaitu kejujuran dan kasih sayang. Oke, next. Nah, tapi nih sebelum kita ngebahas tentang sikap kejujuran dan sikap kasih sayangnya Rasulullah, kita perlu tahu dulu kan siapa sih sebenarnya Rasulullah gitu. Ya nggak sih? Nah, jadi adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut juga sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin atau Nabi dan Rasul terakhir. Jadi beliau itu adalah Nabi dan Rasul terakhir di bumi ini gitu. Jadi setelah Nabi Muhammad itu nggak akan ada lagi Nabi dan Rasul. Nah, Nabi Muhammad ini lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Waktu itu hari Senin, dan kalau di kalender Masehi, kalender yang kita pakai sekarang, itu 20 April 571 Masehi. Jadi udah sekitar 1400 sekian sebelum hari ini gitu ya adik-adik. Nah, Rasulullah ini adik-adik punya ayah nih, nama ayah beliau itu adalah Abdullah dan nama ibu beliau itu adalah Aminah. Tapi ayah beliau itu meninggal waktu beliau masih dalam kandungan dan ibunya Rasulullah itu meninggal waktu beliau umurnya 6 tahun. Jadi sejak umur 6 tahun Rasulullah itu udah yatim piatu adik-adik, udah nggak ada ayah dan udah nggak ada ibunya. Nah, sejak 6 tahun itu Rasulullah diasuh sama kakeknya Rasulullah itu namanya Abdul Muthalib. Gitu. Nah, tapi di Rasulullah usia 9 tahun ternyata kakeknya Rasulullah ini Abdul Muthalib juga meninggal adik-adik dan akhirnya Rasulullah diasuh sama pamannya beliau itu namanya Abu Talib gitu. Nah, kita kan tadi mau tahu ya gimana sih sikap kejujuran Rasulullah itu. Nah, adik-adik itu harus tahu kalau Rasulullah itu digelari Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, kenapa Rasulullah digelari begitu? Karena beliau itu emang selalu menjunjung tinggi kejujuran gitu. Jadi karena Rasulullah itu jujur, orang-orang pada percaya gitu sama Rasulullah. Bahkan sejak usia remaja, Rasulullah itu udah dimintain bantuan sama pamannya untuk membawa barang dagangan milik Siti Khadijah. Jadi membawa ini bukan jadi kuli angkut gitu ya adik-adik. Jadi membawa itu maksudnya Rasulullah bawa barangnya, habis itu dijualin gitu. Jadi kayak Rasulullah tuh dipercaya untuk menjual barang Siti Khadijah gitu. Nah, Siti Khadijah itu adalah orang kaya raya adik-adik di kota Mekah. Jadi Rasulullah dipercaya dan emang beliau itu nggak pernah menipu dalam berdagang gitu adik-adik. Nah, habis itu Rasulullah itu juga dikenal banget sangat teguh dalam memegang kepercayaan dan beliau itu nggak pernah mengkhianati kepercayaan orang sama sekali. Jadi nggak pernah berkhianat gitu sama kepercayaan orang lain. Dan hikmahnya Rasulullah itu menurut sejarah nggak pernah mendapatkan kerugian. Jadi beliau itu kalau misalnya pergi berdagang, membawa dagangan, itu pasti mendapatkan kesuksesan besar adik-adik. Nah, jadi itulah ya hikmah kita dalam berbuat baik itu pasti bakal ada aja rezekinya gitu. Nah, Rasulullah itu selain beliau jujur, beliau itu juga orang yang penuh kasih sayang. Jadi
beliau itu adik-adik sangat sayang sama keluarganya, sama masyarakat, sama lingkungan. Bahkan lingkungan itu bukan orang gitu ya, lingkungan ya tumbuhan, hewan itu Rasulullah sayang banget. Jadi emang diperlakukan kayak benar-benar benar-benar menyayangi gitu, benar-benar lembut, benar-benar nggak mau menyakiti. Nah, beliau itu juga orangnya tuh nggak membeda-bedakan orang gitu, mau orangnya kaya, mau orangnya miskin, beliau tetap menganggapnya sama. Beliau tetap memperlakukan orang lain itu dengan perilaku yang sama. Jadi mau mau orangnya kaya ya diperlakukan dengan baik, orang miskin bukan diperlakukan dengan buruk, tapi tetap diperlakukan dengan sebaik memperlakukan orang kaya gitu. Nah, beliau itu juga orangnya dermawan banget loh adik-adik. Jadi dan beliau itu juga sabar banget dalam hal apapun. Jadi waktu itu pernah orang-orang kafir Quraisy itu pernah melempari Rasulullah dengan kotoran unta. Bayangin kotoran unta, kotoran binatang adik-adik. Nah, dilemparin sama orang kafir Quraisy, tapi beliau itu tetap sabar. Jadi gitu, saking sabarnya Rasulullah gitu, beliau tetap sabar. Nah, Rasulullah itu juga dalam berkata-kata itu sangat sopan dan penuh kelembutan gitu loh. Jadi kayak beliau sangat menjauhi perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Karena ya itu emang gak baik kan. Karena melukai hati orang lain itu kayak itu bukan contoh yang baik dan adik-adik juga harusnya bisa ya. Kita kalau misalnya ketemu sama orang yang perkataannya tuh kotor, habis itu suka ngejelek-jelekin kita, suka ngomongnya kasar, itu pasti kita nggak enak ya. Nah, Rasulullah paham banget gitu, orang-orang tuh nggak bakal suka digituin, dan beliau berusaha untuk sangat menjauhi perkataan-perkataan yang akan menyakiti hati orang lain gitu, adik-adik. Nah, di Rasulullah itu kan memiliki sikap kasih sayang kepada sesama. Contohnya itu kepada anak-anaknya. Jadi waktu itu ada Jabir bin Samurah, itu sahabatnya Rasulullah. Waktu itu beliau pernah cerita nih. Jadi beliau mengisahkan kalau waktu itu si Jabir ini, sahabatnya Rasulullah ini pernah sholat bersama Rasulullah. Nah, sehabis sholat, Rasulullah tuh keluar kan dari musolanya. Beliau pergi ke tempat keluarganya, terus diikutin nih sama si Jabir tadi. Dan ternyata yang dilihat sama si Jabir itu Rasulullah lagi mencium anak-anaknya Rasulullah, lagi mencium anak-anak, habis itu ngusap kedua pipinya satu persatu kayak gitu. Jadi kayak lembut dan penuh kasih sayang banget gitu sama anak-anak. Nah, terus juga Rasulullah itu sosok yang sangat peduli terhadap lingkungan adik-adik. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada kita, umat muslim, untuk menanam pohon dan menghidupkan lahan yang mati. Jadi jangan sampai ada lahan-lahan yang mati, itu kita harus tanamin pohon supaya ada manfaatnya. Karena adik-adik tahu kan, apalagi sekarang lagi musim-musim banjir, itu penting banget. Itu sih kita sadar pentingnya pohon gitu, karena pohon itu menyerap air gitu loh adik-adik. Jadi supaya nggak banjir itu salah satunya kita harus menanam pohon. Mungkin ya nggak sehari 2 hari manfaatnya kerasa, tapi buat anak cucu kita selanjutnya atau untuk beberapa 10 tahun ke depan mungkin udah kerasa tuh rindangnya pohon. Habis itu bisa menyerap air-air yang berlebih kayak gitu. Nah, selain itu Rasulullah juga melarang umatnya untuk boros dalam menggunakan air. Bahkan untuk wudhu sekalipun. Jadi kita walaupun wudhu itu nggak boleh berlebihan, airnya secukupnya aja.
Nah, habis itu Rasulullah juga melarang keras kita umatnya untuk mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan maksudnya gimana nih Kak? Ya apapun yang bisa merusak lingkungan kita. Misalnya kayak buang air kecil sembarangan di tempat di air yang nggak mengalir atau di sumber air atau di bawah pohon atau di pinggir jalan. Itu kan merusak lingkungan ya adik-adik, mencemari lingkungan. Jadi perilaku-perilaku yang nggak baik seperti itu harus kita hindari. Nah, itu tadi mengenai sikap kejujuran dan sikap kasih sayang yang udah dicontohin oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa meneladani nih sikap-sikap yang telah diajarkan sama Rasulullah tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya sikap kejujuran itu ketika ujian kita nggak nyontek, kita ngerjain soalnya berdasarkan kemampuan kita sendiri atau kita amanah dapat dipercaya ketika kita udah dipercaya untuk apa ya untuk beli sesuatu nih dikasih uang sama orang tua disuruh beli garam di warung. Nah, itu dijaga kepercayaan dari orang tua. Jangan malah uangnya dibeliin jajan terus nggak jadi beli garam gitu. Atau kita tuh juga harus meningkatkan sikap kasih sayang kita kepada sesama, kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Usahakan menghindari kata-kata yang sekiranya bakal melukai mereka. Atau mungkin bahkan sesederhana memanggil nama orang lain dengan nama yang sebutan yang mereka nggak suka gitu adik-adik. Jadi kayak ya dari sekarang lah kita sama-sama belajar untuk meneladani sikap-sikap yang tadi udah diajarkan sama Rasulullah. Oke adik-adik, mulai hari ini jangan sampai ada yang buang air kecil sembarangan atau berkata-kata kasar sembarangan kepada temannya, kepada orang tua, atau kepada orang lain. Jadi yuk kita belajar sama-sama untuk menjadi lebih baik. Oke adik-adik, semangat semuanya belajarnya. Semoga belajarnya semakin menyenangkan. Dadah, Assalamualaikum.